Oke, good. Cek. Kita mulai saja. Kita mau dulu nggak dulu? Proses. Kalau ada suara-suara ya, kalau dulu nanti. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi. Jangan lupa salawat dan salam pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman para pegiat literasi yang hebat-hebat ini yang telah berkenan hadir di siang hari yang cuacanya cukup panas ya, tapi tidak menghambat teman-teman semua untuk datang ke acara tentang pegiat literasi ini. Ya, semuanya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Al-Farobi dari kelompok pegiat literasi. Nah, di sini saya sebagai moderator yang akan membawakan talkshow pada siang hari ini, yaitu bertemakan tentang silaturahmi para pegiat literasi. Dari literasi menghasilkan inovasi. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber hebat yang ada di samping kiri saya. Ada Akang, ada Bapak, ada Teteh, dan yang paling cantik sendiri mungkin di antara kita di depan ini ada Isa ya. Saya Isa, teman. Ya, saya sebutkan dulu, saya bacakan dulu untuk CV-nya. Itu nama lengkap Elisa Kusuma, kemudian jenis kelaminnya pria perempuan. Saya langsung saja bacakan edukasi atau sekolah di Barokan Sena, kemudian SMA di 10, kemudian SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, sekarang di STH Pasundan Sukabumi. Betul? Kemudian pengalaman organisasinya yaitu Pustakawan Semanda sebagai ketua pustakawan ya. Kemudian juga Pramuka SMA 2 sebagai sekretaris, kemudian Saka Bela Kartika 007 sebagai anggota, kemudian SMA STH Pasundan sebagai sekretaris dan Komisi STH Pasundan sebagai wakil ketua. Nah, ini juga luar biasa nih, yaitu prestasinya juara 1 juga baca Kota Sukabumi tahun 2023. Boleh tepuk tangan. Oke, kemudian juga ini gak kalah hebatnya juga. Beliau juga kemarin dari Bandung ya, yaitu dapat juara kita baca terinspiratif Putri Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Sekali lagi minta tepuk tangannya. Baik, mungkin cukup ya, kita tahan dulu ya. Mungkin teman-teman sudah penasaran apa yang kita bahas nanti dengan Teh Elisa Kusuma, tapi tahan dulu. Kita akan memperkenalkan juga nggak kalah penting, nggak kalah hebat juga, yaitu Pak Ismail. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, mungkin sudah banyak yang kenal ya Pak Ismail itu, apalagi para pegiat literasi Sukabumi. Mana sih yang nggak tahu Pak Ismail, yang nggak kenal Pak Ismail Jabar, selain sebagai pegiat literasi dan juga sebagai relawan dan juga pengelola perpustakaan Kelurahan Cisarua. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan ya, yaitu Honorable Mention dari Perpusnas tahun 2021. Kemudian juga perpustakaan Cisarua yang beliau kelola juga mendapatkan juara ya, senasional gitu ya Pak. Luar biasa. Tolong mau kenal lagi. Oke, mungkin nanti juga teman-teman penasaran ya apa yang akan dibahas oleh Pak Ismail Jabar ini. Langsung kita berikutnya yaitu di samping Pak Ismail ada Kang Panji Setiaji.
Oke, pagi ini kalian di Sukabumi akan pekerjaan sebagai tentor matematika intensif learning college, kemudian juga aktivitas Victory dan juga seorang wira swasta. Mantap. Dan ini juga riwayat pendidikannya yaitu di Pasinang. Oh banyak nih, capaian. Kemudian juga ada dari SMP 1 Suraja, SMA Negeri 1 Suraja, kemudian juga AMIP CDI Sukabumi dan Institut Manajemen Data Indonesia. Selain itu dia juga berpengalaman di BEM, AMIP CDI, kemudian juga Wandai Wandus, kemudian juga ada dari kami Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kemudian juga founder TBM Bumi Butuh Sewa atau singkat Bumi ya. Kemudian juga beliau menjadi founder dari generasi milenial penulis Sukabumi atau singkat Bomis. Betul kan? Oke. Ini mungkin tidak kalah menarik juga, beliau juga seorang inovator dari metode perkalian mudah. Nanti mungkin akan kita bahas. Dan juga tadi pada yang depan kita itu para inovator ya. Mungkin nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir itu ada Ensa Nurajis. Baik, berikutnya ada Ensa Nurajis. Beliau dari Sukabumi juga. Kemudian juga banyak sekali ini sepertinya tidak bisa disebutkan satu-satu. Mungkin yang beliau mempunyai karya buku menanggungkan literasi, gitu kan? Kemudian juga riwayat pekerjaannya sebagai dokter di PTN Group, kemudian juga asisten dosen UNI dan juga arsitek junior di PT Adijaya Makmur. Selain itu juga tutor di SKB, kemudian juga instruktur atau asisten dosen di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Prodi Teknik Sipil tahun 2022. Selain itu juga itu prestasinya juga lumayan juga, ada juara satu program kreativitas mahasiswa, kemudian juga juara 2 lomba struktur analisis bangunan Jawa Barat, kemudian mahasiswa berprestasi di UNI, kemudian juga inovator teknologi Papua, luar biasa ya banyak banget. Kemudian juga ada delegasi tokoh ekonomi kreatif, dan ini juga nominasi anugerah inovasi Jawa Barat, banyak sekali. Kemudian menjadi yang terbaru itu pemuda pelopor di dalam pendidikan tahun 2022. Dan beliau juga adalah inovator dari catur dan senat, betul kan? Betul, baik. Kita pertanyaannya buat teman-teman. Baik, itu mungkin sedikit gambaran ya untuk biodata dari narasumber kita yang di depan ini. Mungkin perlu panjang lebar, ingin sekali banyak yang kita bahas atau kita diskusikan pada siang hari ini. Baiklah, mungkin sebelumnya izinkan ya, saya ingin sedikit menjelaskan kenapa kita memutuskan untuk mengambil tema dari siang hari ini, yaitu tentang inovasi. Mungkin kita perlu tahu ya, semakin berkembangnya kemajuan teknologi, maka banyak sekali tantangan yang kita hadapi, yaitu berbagai macam tantangan dari segi ekonomi, kemudian juga budaya dan sebagainya. Maka agar kita bisa survive, maka kita perlu adanya inovasi-inovasi yang kita munculkan sebagai menjawab tantangan tersebut, yaitu menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang beda, sesuatu yang ortodoks gitu, agar memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat gitu. Seperti itu, makanya sangat menarik sekali gitu ya, yang bisa kita kupas secara mendalam apa itu inovasi, kemudian juga bagaimana cara menggali inovasi, dan juga inovasi apa aja sih gitu, yang teman-teman atau narasumber kita di depan ini yang diciptakan oleh mereka, dan apakah sudah bisa tepat juga atau bermanfaat bagi mereka. Mungkin langsung saja ya, izinkan saya untuk bertanya apa itu inovasi dan apa hubungannya literasi dan inovasi itu. Mungkin Pak Yus sebagai senior dan juga saya boleh
Bapak memimpin apa itu inovasi dan bagaimana sih proses dari kita literasi, dari kita baca buku dan juga kita membaca buku yang juga menghasilkan inovasi seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, siang ini saya senang sekali bisa ikut hadir dalam acara pengajian literasi ini. Betul sekali ini adalah teman-teman luar biasa yang berbakat dan juga menghadir maupun secara baik maupun yang hadir saatnya ini. Kita mungkin sharing ya, sharing bagaimana dia bertemu tapi satu tempat kegiatan masyarakat misalnya tempat mereka bisa menggabung pengetahuan tentang misalnya sumber informasinya atau menggunakan adalah buku atau buku kemudian perpustakaan bisa menjadi tempat kegiatan masyarakat. Dan tadi disampaikan oleh Mas Roni bahwa kita juga di kegiatan umat Islam. Kami dari perusahaan Pulau Sarwa memfungsikan atau melakukan kegiatan-kegiatan tidak hanya tempat membaca buku saja, tidak hanya tempat menginjak buku saja, tapi kami juga bersama teman-teman para pegiat literasi bersama para pustaka memikirkan bagaimana caranya bahan koleksi atau buku-buku sumber bacaan itu sehingga menjadi kegiatan yang nyata. Kegiatan yang nyata dalam artian ilmunya sudah ada di situ, cara-caranya sudah ada, kemudian tekniknya sudah ada. Nah sekarang tinggal kita lakukan, tinggal kita praktekkan. Ini bisa bermanfaat buat kita. Nah dari situ kami mencoba mengumpulkan masukan-masukan dari masyarakat. Ya tentunya kita sosialisasi kepada RT, RW, ke posyandu, ke Karang Taruna, kelompok-kelompok komunitas, bagaimana supaya bahan literatur itu bisa kita praktekkan bersama-sama. Nah, di dalam mempraktekkan ini tentunya juga kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita juga perlu ada dukungan dari semua pihak. Nah, di perusahaan Pulau Sarwa itu kami bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang kami kelompokkan menjadi mitra ADCGM atau dari mitra dari akademisi, kemudian dari bisnis, dari komunitas, kemudian dari pemerintah dan dari media. Akhirnya dengan satu kebutuhan yang sama, satu pemikiran yang sama, di sana ada bertemu. Oh ternyata ada misalnya kebutuhan masyarakat tentang peternakan lele. Bagaimana masyarakat yang punya lahan-lahan di sekitar rumahnya, kemudian mereka punya minat, punya keinginan untuk mengadakan peternakan lele, tapi dia terbatas karena lingkungannya sempit. Maka kita carikan buku-buku atau lahan referensi dan pemakaiannya untuk mengadakan pelatihan ternak lele skala rumah tangga atau skala kota. Kami pernah melakukan itu Nah itu salah satu contoh. Terus yang kedua, masyarakat juga membutuhkan pelatihan atau bimbingan tentang bahasa asing. Karena ada beberapa warga yang ingin mereka itu punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, tapi kendalanya di bahasa. Akhirnya kami cari juga guru bahasa asing ya, di perpustakaan, dari perpustakaan secara gratis, dan di situ dipertemukan
antara masyarakat yang ingin belajar bahasa kemudian relawannya. Nah, di situ terjadilah proses belajar mengajar di perusahaan. Akhirnya perusahaan menjadi tempat kegiatan masyarakat. Dan dampaknya mereka akhirnya melamar di perusahaan kapal pesiar dan akhirnya diterima sehingga mereka punya kesempatan bekerja. Nah, di cerita yang lain juga ada tentang kesehatan. Kami juga ada salah satu dokter, ada dokter Lea, namanya dokter Lea Damalina, dia dokter gigi. Kemudian kami mengadakan pelatihan di sekolah-sekolah. Kemudian kami panggil juga dokter Lea untuk memberikan edukasi tentang kesehatan. Dan alhamdulillah, mungkin di sini orang tua yang tadinya tidak begitu peduli tentang kesehatan gigi, kemudian perusahaan memfasilitasi supaya mereka punya kegiatan-kegiatan. Nah, jadi saya sangat setuju sekali tema siang ini adalah dari berliterasi, kemudian untuk menciptakan inovasi. Saya pikir betul sekali. Jadi inovasi itu harus ada. Kalau nggak kita mati, ya. Bagaimana perkembangan dunia ini banyak perubahan. Dulu mungkin orang kalau nunggu ojek kan harus dipapar dulu, manggil tukang ojek. Kalau sekarang kan sudah tidak lagi gitu. Dengan aplikasi bisa mereka panggil ojeknya datang ke rumah. Kemudian mau belanja juga mencari produk yang kita sukai, susu anak bisa gitu. Kalau nggak ada di supermarket yang itu harus nyari lagi ke supermarket yang lain. Biayanya berapa kali? Dengan sekarang ternyata bisa. Aplikasi kita bisa mengajarkan kita bagaimana caranya mendapatkan produk kata di antar rumah lagi. Gitu. Nah, inovasi itu harus ada, harus muncul sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Apapun kondisinya, mau kita dalam kondisi yang misalnya sedang krisis, ya harus ada inovasi yang keluar dari masalah itu. Intinya adalah kita harus keluar dari masalah itu. Diharapkan disinilah kecerdasan kita bangun dari perusahaan melalui berliterasi untuk melakukan inovasi-inovasi. Itulah bagi Baik Pak, terima kasih luar biasa ya. Ini sedikit mengutip apa kata Pak Yus bahwa perpustakaan sebagai sumber ilmu, tempat kita baca, tempat kita belajar itu sebagai bekal kita, sebagai bahan baku untuk menciptakan sesuatu atau ide dan menuju sebuah inovasi. Mungkin saya izinkan bertanya juga ke salah satu narasumber yaitu Kak karena beliau juga dari TBM Lembaga Masyarakat yang mana untuk sebagai unit tombak ya untuk meningkatkan literasi di tingkat masyarakat di tingkat paling bawah, paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Wah ini kan apa sih itu literasi itu sebagai hal dasar yang harus kita tahu dulu dari kecil, harus bisa berliterasi sampai nantinya kita dapat menciptakan hal-hal yang baru atau inovasi itu. Jadi kalau menjelaskan literasi itu seperti apa dan juga bagaimana sampai menciptakan sebuah inovasi. Terima kasih kepada Kang Dedi selaku ketua komunikasi yang luar biasa sekali yang bisa mempertemukan para komunikasi dalam sebuah acara ataupun sebuah kegiatan gitu. Selanjutnya Bapak Ismail sebagai pembina saya dan perlu kita ketahui literasi itu secara etimologis atau dari Latin literasi itu adalah literatus yang artinya orang yang belajar. Orang yang belajar itu tentunya orang yang membaca buku dan menulis. Nah, secara hierarki kalau misalkan orang itu tidak belajar ya berarti orang itu tidak literasi atau tidak literat. Jadi apa yang kita baca kemudian diaplikasikan itu orang yang literasi. Kalau misalkan orang yang hanya sekedar membaca itu hanya membaca. Contoh saja, misalnya mengambil contoh rokok ya. Ada di iklan kemudian dibungkus rokok ada tulisan rokok menyebabkan gangguan kehamilan, kemudian menyebabkan kanker dan penyakit paru-paru dan hipertensi. Nah, kalau
Rokok itu saya bukan berarti anti rokok ya. Saya pernah rokok dan menjadi pelakor berat juga, dan hampir satu hari bisa menghabiskan 2 bungkus. Tapi dengan literasi saya bisa berubah. Itu. Kenapa bisa berubah? Dengan kata apa iklan itu pasti semua baca. Setuju tidak? Setuju. Orang yang merokok berat pasti membaca itu. Setuju? Setuju. Nah, tapi jika tidak ada yang tersebut, saya karena ini sebuah yang simpel, di situ kan ada kata tulis itu, literasinya itu, kotak dilibatkan. Saya rokok itu baik, pandangan saya rokok itu baik, tapi tidak rokok itu lebih baik. Karena apa? Dalam tentunya dengan ada kata pelarangan itu tentunya sudah ada diteliti gitu oleh para perusahaannya, oleh yang lainnya gitu. Kenapa nggak bisa dilihat? Karena ya sebagian kita sebagai manusia hanya sekedar membaca, tidak mencoba ke dalam dirinya untuk melakukan gerakan gitu. Dan alhamdulillah dengan acara ini yaitu menyambut Ramadan ya, karena literasi itu muncul pada bulan Ramadan kan, yaitu turunnya wahyu pertama itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad umur 40 tahun, menurunkan wahyu yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu Iqra bacalah. Nah setelah Nabi Muhammad memberikan mendapatkan wahyu, beliau tidak langsung setelah beribuan itu enggak, tapi beliau langsung melakukan hal-hal yang ibaratnya itu bisa memperdayakan dari hal membaca itu. Jadi beliau setelah beliau langsung menuju ke lingkungannya. Lingkungannya bukan langsung ke masyarakat, tapi ke keluarga dulu. Jadi sekitar keluarganya beliau berikan. Jadi sebelum ke masyarakat secara lebih luas, waktu salam, bagi banyak salam yaitu memberikan kebudayaan kepada keluarganya terlebih dahulu sebelum ke masyarakat secara luas. Setelah ke keluarganya, baru ke lingkungan sahabat-sahabatnya, setelah sahabat-sahabatnya lalu ke lingkungan masyarakat itu. Nah ini contoh ilustrasi yang bisa membuat sebagai penemuan inovasi gitu. Karena apa? Literasi itu adalah sistem kita, sistem kerja kita dalam otak untuk melakukan hal yang mendapatkan informasi. Setelah informasi itu dianalisis, kemudian setelah dianalisis disintetiskan. Sintetis itu adalah melakukan hal. Kita pernah saya menulis dalam sebuah buku yaitu Tentang Literasi, bukunya ada di depan. Di dalam buku itu adalah informasinya itu berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa. Bagaimana setiap orang manusia itu mempunyai orang yang sama, mempunyai ada yang sama, tetapi isinya berbeda. Kita masukkan perumpamaan. Dimana kalau misalkan kita berubah suatu tahun, tapi kita juga mau berubah gitu. Nyalahin pemerintah lah, yang lain lah, yang istilahnya itu, kenapa sih nggak kepengen seperti apa yang kita inginkan gitu? Ya dalam satu penjelasan juga yang berbeda Quran, oleh karena dari Quran surat Al-Alaq ayat 11, Allah tidak merubah suatu hal, tapi mereka tidak bisa berubahnya sendiri. Jadi sebelum merubah orang lain, berubahlah diri sendiri. Ketika kita sudah berubah, maka orang lain juga bisa berubah. Alhamdulillah ketika itu saya membuat bacaan, lalu waktu itu saya tidak tahu apa yang saya lakukan itu adalah PDL. Saya namanya itu adalah temas baca. Temas baca yang ibaratnya itu bukunya itu hanya sedikit 10 buku, tapi dengan literasi alhamdulillah dari 100 buku menjadi 1.600 buku. Nah, jadi tadinya saya berbuat, saya beli buku.
Nah, buku itu ya inspirasi saya untuk di dunia dan maupun di akhirat. Tapi dalam buku itu anak-anak harus membaca buku. Harus ada ketertarikan gimana sih supaya anak-anak itu bisa baca buku gitu. Nah, saya dari situ baru saya mencari lagi gitu, gimana caranya ya, karena anak-anak itu semuanya bermain, ya saya asadain permainan kayak congklak, kemudian kayak bola tangga, dan lain-lain catur gitu. Akhirnya anak-anak sedikitlah datang satu lecture para tetangga yang di sekitar rumah saya membaca buku. Nah, di sana saya lihat anak-anak yang lagi bermain dan anak-anak yang baca buku di media sosial. Nah, itu adalah kekuatan media sosial. Ketika kita melakukan hal baik, tentu akan mendapatkan yang baik juga. Akhirnya ketika saya memposting, banyak sekali, oh ini kegiatannya di mana, rumahnya di mana, bolehkah saya membaca buku? Ya itu sangat sekali boleh ya. Di buku ada yang membuat buku, ada yang membuat permainan, ada yang membuat tak buku, dan itu alhamdulillah gitu. Karena waktu itu saya masih mahasiswa, tentunya saya membuat flyer. Jika ada yang buku tidak terpakai, tolong hubungi nomor ini. Nah, saya pasang itu di setiap sudut kampus Universitas Muhammad Soekarno. Dan alhamdulillah ternyata banyak sekali yang melopor untuk ini memberikan buku tersebut. Dan itu adalah literasi itu mujizat bagi saya. Dari kata-kata itu bisa menggerakkan orang lain. Kemudian di sisi lain, dalam literasi tentunya ada alasannya kenapa sih kita harus berliterasi. Nah, alasannya yang pertama itu adalah semangat juang dari agama Islam tentunya adalah yang pertama itu adalah iko. Nah, itu yang menjadi alasan kita untuk berliterasi. Kemudian yang kedua itu adalah indeks kemajuan negara, sebuah negara ditentukan oleh indeks literasi. Semakin banyak negaranya membaca, semakin negaranya berliterasi, maka negara itu akan maju. Nah, itu adalah pusat untuk pengembangan bahwasanya literasi itu penting. Kemudian alasan ketiganya itu banyak sekali dengan kata literasi itu komunitas muncul, komunitas peduli untuk literasi. Sekarang saja di Indonesia CBL itu sudah mencapai ribuan, perpustakaan itu sudah mencapai ribuan. Wah, itu karena gagasan literasi. Itu menurut saya sangat takjub di dalam gagasan ini. Beda dengan gagasan yang sebelumnya, yaitu demokrasi. Demokrasi itu gagasan yang istilahnya itu ditemukan oleh Socrates, yang dimana demokrasi itu adalah menggabungkan antara semua orang yang punya pendapatnya masing-masing. Nah, kalau literasi itu pendapat kita untuk dilakukan. Namun gimana sih cara melakukannya? Ya, caranya kita harus mencari cara-caranya gitu kan. Dan berbicara inovasi, saya pun dari literasi saya menciptakan inovasi. Saya terbukti dengan saya membuat satu cerdas-cermat yang ada di belakang kami layarnya itu. Satu cerdas-cermat. Satu ini saya buat dengan metode ATM, amati dulu modifikasi. Jadi amati dulu permainan yang istilahnya itu bisa dikembangkan gitu. Itu catur, kemudian video, kemudian dimodifikasi. Nah, permainan catur biasanya itu hanya 2 orang ya. Nah, saya buat menjadi unik, yaitu bermain catur itu menjadi 3 orang. Menjadi 3 orang. Nah, dari 3 orang ini saya ingin menjadi istilahnya itu hal baru gitu. Biasanya hal baru itu masyarakat akan pengen tahu apa sih itu gitu kan. Nah, itu adalah inovasi ya, penasaran gitu kan. Nah,
Dengan ini saya membuat tentunya masih ada resikonya. Resikonya itu dari teman-teman para pegiat catur yang istilahnya itu suka bermain catur berdua, ketika melihat catur bertiga mereka kebingungan gitu. Kadang-kadang milih satu dulu nih. Jadi mereka kebanyakan ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Itu ada yang tidak. Namun karena saya membuat satu ini dengan tujuan yang baik, ya saya perjuangkan hal itu. Kayaknya ini baterainya habis deh kan? Baterai. Baterai. Jadi istilahnya itu catur ini mungkin ketua sering semangatnya jadi sampai beatnya semangat. Baik, kita tahan dulu ya. Tadi udah sempat sedikit disinggung mengenai inovasi dan juga inovasi yang tadi disampaikan oleh rekan Nesta itu tentang catur secara smart ya kan. Baik, kita tahan dulu nanti apa itu catur secara smart dan juga gimana sih tantangannya gitu untuk membuat sesuatu yang baru, karena kan sesuatu yang baru itu kadang bisa diterima, kadang juga tidak bisa diterima. Tapi tadi saya mengajar lagi dari Kak Nesta sudah dijelaskan karena kita sering mendengar ya literasi gitu. Tapi kita tidak tahu apa sih itu literasi. Dan Jasa tadi menjelaskan secara jelas, secara gamblang bahwa literasi itu mungkin yang saya simpulkan tadi, yaitu proses berpikir ya. Yang pertama proses berpikir, bagaimana kita menerima informasi, kemudian menyaring informasi, dan juga bagaimana informasi tersebut kita gunakan gitu. Yang kemudiannya sebagai keterampilan bahasa, bagaimana kita membaca juga tidak sekedar membaca ya, tapi membaca juga kita perlu mencari tahu intisari bacaan kita, kemudian berbagi bacaan kita gitu, dan juga menulis juga, kemudian juga bicara dan juga menyimak gitu. Jadi apa yang kita baca itu memberikan perubahan gitu terhadap diri kita terutama, dan juga kepada orang lain. Yang baca kemudian diaplikasikan. Mungkin itu tadi yang bisa kita update. Nah ini menyangkut inovasi nih. Mungkin belum banyak juga orang yang tahu apa itu inovasi ya. Biar lebih jelasnya lagi, biar yang paling juga lebih semangat lagi ya. Kita langsung saja kalau menjelaskan apa itu inovasi kan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih bahwa ada kreatif, ada kreatif. Jadi kreatif itu orang yang menggunakannya, orang yang melakukannya. Berarti kreatif itu bagaimana mengembangkan dari apa yang hasil dari karya. Manusia itu memiliki inovasi dan kreativitas itu sendiri. Salah satu menjadi contoh sebagai contoh bagi kita dalam sang inovator itu adalah Rasulullah SAW. Ada 4 poin yang Rasulullah berikan nasihatnya kepada kita dalam sebuah inovasi itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana yang pertama itu memberikan sebuah kemudahan. Pertama memberikan sebuah kemudahan. Yang keduanya adalah jangan mempersulit. Selanjutnya adalah berikan kembali gembira dan jangan sekali. Jadi memberikan kemudahan itu misalnya dalam dunia matematika. Orang itu beranggap bersatu itu adalah matematika itu sulit. Karena kan bukan pusing bukan yang ada rumus kali apa segala macam itu
meskipun gurunya telah berasa, tetapi sekarang masih sulit. Tapi dalam hal itu tidak hanya kreatif bagaimana seorang pendidik pengajar itu memberikan sebuah edukasi dengan cara apa? Dengan memberikan sebuah kemudahan. Kemudahan itu apa? Dengan memberikan sebuah metode unik ataupun hal-hal baru yang sekiranya dalam satu tujuannya sama untuk memudahkan mengerjakan sebuah masalah itu. Kemudahannya apa? Kalau kemudian lunturnya bahwa untuk mengerjakan sebuah masalah yang justru ke bawah secara sederhana, kita bisa membuat sebuah inovasi bahwa mengerjakan matematika itu tidak fokus pada segi teori. Bisa menggunakan garis, bisa menggunakan lingkaran, bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan visual, bisa menggunakan. Jadi semua itu bisa dilakukan. Jadi jangan terus ke dalam satu hal. Agar supaya anak itu nyaman. Ternyata anak itu nyaman lebih asik dengan secara bermain menggunakan gambar, bermain menggunakan alat-alat garis. Dan sebelum garisnya ini apa? Terus itu lingkaran bisa. Jadi itu ada supaya anak itu mempunyai hasrat terus benar-benar dalam belajar itu. Itu adalah yang keduanya adalah berikan kabar gembira. Jadi sesuatu itu kalau kamu nggak bakal bisa, udah nggak bisa ditekan oleh kita, itu akan menekan psikologisnya. Dia tidak akan mengembangkan kreativitasnya. Itu karena udah dicap oleh seseorang lain gitu. Tetapi kabar gembira bahwa matematika itu mudah loh, matematika itu sangat menyenangkan, matematika itu asik, matematika itu bisa dengan matematika itu bisa dengan ini. Jadi semua bisa diaplikasikan tidak hanya sekedar matematika, tapi yang lain. Sebagaimana saya punya keponakan di rumah, bagaimana mengembangkan literasi dalam dunia keluarga. Punya keponakan 1,5 tahun. Hampir tiap hari yang mencari buku, karena saya punya keponakan di rumah. Yuk kita baca buku. Ayo baca buku ya. Ini gambar apa? Ini ada gambar mama. Oh ini mama sinar. Lagi apa lagi ngerti. Jadi supaya bersih lainnya. Ini apa? Balon. Balonku ada 5. Jadi anak-anak itu nyanyi. Keponakan itu nyanyi. Balonku ada 5. Balon. Udah selesai itu kasih tepuk tangan. Bisa pintar dia. Sampai belum 2 tahun, 1 tahun setengah ini, dia udah bisa berhitung menyusun 1 sampai 10. Dia udah tahu nama benda ini. Udah tahu kalau ada basah di rumah, ambil langsung tanpa ditindak. Itu mengembangkan literasi dalam keluarga. Jadi ada inovasi yang bisa dilakukan. Jangan pada orang itu bisa secara sederhana buat kita dan keluarga kita. Gitu. Nah, itu jadi sebenarnya mengatakan apa yang diberikan Rasulullah kepada kita. Gitu. Nah, jadi jangan membuat tali, yang tadi itu jangan membuat tali. Kalau udah bisa, kalau udah nggak bisa terus sesat. Kita seakan-akan sudah punya apa yang bisa dikembangkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Jadi udah ada kita lari gitu dari hal itu, akan sulit gitu. Tetapi kalau semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan bersabar, ini adalah bagian ujian tantangan dari kita. Anak itu nggak bisa baca. Oh, berarti cara ini bukan sekedar ngasih buku aja. Berarti harus ada inovasi baru supaya anak-anak itu senang untuk membaca buku. Kita bimbing anak-anak itu untuk baca buku bareng-bareng, bukan bareng-bareng. Nah, ada sesuatu hal yang baru yang bisa dilakukan supaya itu mereka senang untuk membaca. Nah, untuk menulis, banyak yang sulit untuk menulis. Indonesia sudah bisa menulis. Palestina dan yang lain bisa menulis. Apakah sekedar pengetahuan itu hanya untuk dirinya sendiri? Inovasi itu, tapi kita bagaimana mengembangkan inovasi itu kepada orang lain, berikan kemudahan kepada orang yang sulit dalam menulis. Untuk menulis itu harus ada latar belakangnya, menggunakan huruf kapital dan segala macam. Itu ada inovasi-inovasi baru supaya ada daya tarik orang lain yang melihat kita dan motivasi untuk itu bisa menulis juga gitu. Jadi literasi itu bukan sekedar menulis, membaca matematika betul, membatasasi. Tapi yang lain bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan? Ada ahli IT, jurusan komputer.
bisa mengembangkan inovasi, bisa bagaimana memanfaatkan media sosial itu bukan sekedar untuk hanya membuat sebuah status saja dalam Facebook atau WA. Bagaimana menggiring orang-orang itu dalam memanfaatkan media sosial itu bisa dengan apa? Dengan membuat website, membuat aplikasi tentang transaksi luar negeri, tentang bikin konten atau apa, semua bisa dikembangkan. Itu tergantung dari orang lain. Jadi ketika kita tidak bisa, cari kepada orang yang benar-benar punya pemahaman itu sendiri gitu. Kang Ganjar gagal teknik sipilnya, itu bagian ininya. Ini bagian berita bacanya. Itu bagian mereka itu harus menjadi ruang bagi kita untuk mendapatkan ilmunya gitu. Jadi ilmu bukan dalam generasinya buku, tetapi orang-orang yang betul kita bisa dapatkan ilmu itu sendiri gitu. Nah itu untuk mengembangkan inovasi. Apa kemauannya sebentar Rasulullah saat ini siapa? Presiden kita Habibie. Pencipta pesawat tidak ada dari zaman dulu pesawat itu, tetapi dikembangkan lagi, diinovasikan, akhirnya bisa menciptakan, bisa membangun sebuah pesawat. Perusahaannya setelah belajar dari Jerman, dia mengembangkan inovasi bukan untuk sendirinya, tetapi bisa untuk merekrut karyawan, melatih orang lain juga, supaya tidak bisa, supaya lebih pandai bahwa kita ini tidak boleh kepala-kepala. Orang yang seperti orang lain aja bisa, kita kenapa nggak bisa gitu? Luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya. Jadi dijelaskan ya. Ada yang disebut dengan kreasi, ada juga yang disebut inovasi. Mungkin inovasi itu ide pemikiran ya, ide pemikiran. Kemudian inovasi itu bagaimana ide pemikiran ini menciptakan sesuatu yang baru dan tentunya yang baru itu memberikan kemudahan ya, memberikan solusi dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Baik, mungkin kita akan lanjutkan diskusinya. Ini juga merupakan yang kita ambil diskusinya. Ini juga salah satu ya, seorang yang pakar mungkin juga dari inovasi ini bisa membawa beliau menuju seorang duta baca ya, seorang ambasador untuk mengenalkan literasi. Namun beliau juga memanfaatkan apa yang dia baca menjadi sesuatu yang baru dan tentunya memberikan kemudahan dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin silakan dijelaskan inovasi yang saya tahu ya, yaitu komik digital literate dan aci. Oke, ada komik digital itu dan aci. Mungkin secara langsung bisa dijelaskan oleh Elsa Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akang Moderator dan Akang dan Bapak di sini yang hebat-hebat yang telah memberikan waktu dan memberikan memudahkan saya berbicara literasi. Nah, untuk terkait literasi dan inovasi sudah dibahas oleh Akang dan Bapak. Lalu yang saya simpulkan adalah literasi dan membaca. Apa bedanya? Membaca bagian dari literasi. Namun literasi bagaimana kita menerapkan hasil bacaan kita menjadi sebuah karya dan inovasi. Seperti judul hari ini yaitu literasi untuk menciptakan inovasi. Nah, oleh karena itu dari hasil membaca saya berpikir bahwasanya perubahan zaman itu memang benar-benar selalu terjadi dan tidak bisa dihindari. Seperti sekarang, di mana berawal dari revolusi industri di Inggris sampai era Society 5.0 yang dimana juga telah mengembangkan dan membuat inovasi dari teknologi yang sangat canggih dan luar biasa. Selain itu, sekarang ada generasi Alpha yang dimana mereka lahir pada tahun 2010 sampai 2020 yang
media. Oleh karena itu saya menginovasikan komik digital yang berjudul Wita dan Aci. Nah, dalam komik itu dilatar belakangi oleh hal yang tadi, perubahan zaman, di mana banyak perubahan teknologi dan bagaimana sih cara kita memanfaatkan teknologi tersebut. Itu bagian dari literasi digital. Oleh karena itu, saya membuat itu dan sekarang lebih membahas tentang literasi, lalu juga ada tentang masalah sosial masyarakat, mungkin nantinya akan ada pengembangan cerita yang menarik juga. Nah, untuk teman-teman, bagaimana sih caranya agar kita bisa menghasilkan hal positif? Kita cari apa yang bermanfaat, apa yang kita inginkan. Banyak sekali platform sekarang yang mudah untuk dicapai, untuk dicari juga sangat mudah. Jangan termakan oleh konten negatif, tapi cari juga konten-konten yang positif. Nah, untuk komik saya sendiri sekarang sudah bisa diakses di Instagram, yaitu @firly_aci. Jadi bisa dilihat di situ, dan kedepannya juga akan diadakan berkolaborasi dengan pihak perpustakaan daerah Kelurahan Denteng, yang dimana sudah memiliki perpustakaan digital yang bisa diakses oleh barcode sama link juga. Itu kalian tahu. Boleh, terima kasih Teh. Yang saya ngomong soal ini dulu terus ya. Baik, terima kasih pemaparannya luar biasa, teman-teman. Tadi musik yang bisa kita ambil, penjelasan dari kita bisa, kita harus peka terhadap perkembangan zaman. Kita melihat bahwa di digital itu, di dunia digital, kita banyak bermunculan hal-hal yang baru gitu, banyak hal-hal yang mungkin harus kita sendiri yang menyaringnya gitu. Makanya yang negatif ada, yang positif itu ada. Dan salah satunya tadi komik digital ini menjadi bagian dari hal yang positifnya, yang memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama di bidang literasi. Jadi itu dan itu literasi, itu dan juga luar biasa ya. Nanti bisa kita lihat komiknya di Instagramnya yang sekarang semua. Baik, kita lanjutkan diskusinya. Mungkin kita melihat ya kadang bahwa kita bergerak sendiri itu kadang melelahkan gitu. Kalau kita misalkan ingin cepat, ada penjelasannya kan. Kalau misalkan mau cepat, berjalan sendiri. Tapi kalau misalkan mau berjalan jauh, maka berjalan bersama-sama. Maka perlu adanya sebuah kolaborasi, kerjasama, saling mengasah inovasi kita, dan juga inovasi ini kita sama-sama dengan inovasi yang lain juga untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin izinkan kita bertanya gitu ya ke Pak Yusuf tadi, karena di Kelurahan Cipta 2 itu, di perusahaan Kelurahan Cipta 2 itu sering menggunakan juara dan juga telah tercapai Pak perpustakaan inklusi sosial. Yang mana perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca, tapi menghasilkan sesuatu yang baru yang bermanfaat gitu. Dan juga banyak memberikan dampak yang positif ke sosial, ke masyarakat seperti itu. Bagaimana sih Pak menciptakan kultur atau budaya ya kita sama-sama bisa bekerjasama, berkolaborasi untuk mencapai tujuan gitu, untuk menciptakan Sukabumi terutama yang berliterasi dan juga menciptakan inovasi-inovasi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Wali. Betul sekali bahwa memang kita harus bergerak ya untuk memajukan masyarakat. Bukan masyarakat saja, tapi memang buat diri kita sendiri. Dengan kita mau bergerak dan belajar bagaimana komunikasi, inovasi mungkin bagi kita, maka itu akan berdampak bagi kita dan segera ditularkan kepada orang lain. Nah ini apa namanya? Praktek baiknya harus dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Saya belajar pernah mendapatkan inspirasi dari sebuah cerita. Ya, dulu ya waktu saya pernah menjadi agent di satu kegiatan pemasaran. Suatu ketika nanti katanya ikan besar itu yang dikatakan kuat
kita yang besar yang bisa melahap semua ikan-ikan kecil, itu suatu ketika nanti akan kalah ya, dengan ikan yang cepat, kecil terus cepat. Jadi ikan kecil yang cepat bisa mengalahkan ikan yang besar. Gitu. Nah, dari situ saya berpikir apa sih kira-kira yang harus saya pikirkan dengan kisah itu. Ya ternyata memang ya, di sini ikan kecil yang cepat itu adalah diibaratkan dia walaupun kecil, tapi kalau dia kolaborasi ya, punya energi yang kuat dan powerful, dia bisa melakukan hal-hal yang bisa seperti yang bisa tadi. Nah, kita lihat sekarang banyak industri-industri yang perusahaan besar yang makan korek ya, perusahaan besar, perusahaan yang tadinya sangat dibangga-banggakan ya, perusahaan yang sangat besar itu bahkan runtuh gitu ya, pada saat perubahan ekonomi seperti saat ini. Nah, apa yang menjadi pemikiran kami dengan teman-teman di Cisarua? Ya, kita mengawalinya dari diri kita dulu ya. Yang jadi buat pikiran saya adalah bagaimana caranya kita melakukan, mengafirmasikan, kemudian menggerakkan diri kita memiliki rasa tanggung jawab. Memang tidak hanya lepas di tanggung jawab saja. Ya. Ini ada dua hal yang dikatakan tanggung jawab menurut saya ya, ini pemikiran saya. Pertama itu adalah tanggung jawab dari rasa cinta. Kita mencintai kota Sukabumi, kita mencintai Republik Indonesia, harus benar-benar kita aplikasikan. Agar cinta itu benar-benar bertanggung jawab. Ada juga yang memang dia cinta, tapi di sini ya tidak bertanggung jawab. Cinta memang, ya saya cinta Sukabumi, saya cinta Indonesia, tapi dia tidak bertanggung jawab. Nah, dari pengalaman cerita teman-teman tadi, ya menurut saya satu contoh misalnya ada peringatan, ya. Peringatan tentang satu hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, orang tersebut paham membaca, tapi dia tidak bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya. Akhirnya dia lakukan hal yang menyimpang. Yang menyimpang artinya dia melanggar lalu lintas, kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak ini. Memang dia tanggung jawab gitu. Nah, kita mencoba mempraktekkan ilmu bagaimana caranya memiliki rasa cinta yang bertanggung jawab. Di sini yang dimaksudkan adalah kami mencoba salah satu kegiatan di perpustakaan mengajak teman-teman membuat bank sampah misalnya, bank sampah. Kami sampaikan kepada keluarga, kepada teman-teman, gitu. Yuk, mulailah sekarang kita melakukan hal yang kecil saja dulu. Ya, melalui membaca, kita baca literasi yang ada di buku-buku, kemudian yang ada di media cetak, media elektronik ya. Nah, itu kita tahu bahwa sampah ini berbahaya, ya, sangat berbahaya gitu. Kalau memang dibiarkan begitu saja. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita mulai mengajak satu persatu, ayo kita mulai memilah sampah, kemudian sampah itu kita menjadikan apa? Apakah jadi kerajinan kan, atau misalnya dijadikan nilai uang, atau misalnya dijadikan nilai kreativitas baru. Nah, disinilah peran literasi itu di perpustakaan itu menjadi tempat yang betul-betul di sana mengubah cara orang dari yang tadinya tidak peduli menjadi peduli. Nah, ini salah satu ada beberapa tahapan ya yang menurut saya memang harus dilampaui oleh seseorang bagaimana nanti dia bisa hidup survive di satu tempat. Yang pertama adalah tadi peduli ya, dengan cinta yang bertanggung jawab tadi muncul sikap peduli. Tidak mungkin kalau dia mau berbuat sesuatu kalau tidak peduli. Ya contoh lah dari diri kita ya. Misalnya
Kita mau mandi, kita mau makan, dia kalau nggak peduli kesehatan, dia tidak akan melakukan itu. Tidak akan mandi, tidak akan makan, dengan, apalagi dengan teratur kan, itu saja dia tidak peduli. Artinya memang pertama itu adalah membangun kepedulian. Nah, di sini kita coba menggalang satu kebiasaan dalam rekreasi ini adalah membangun peduli. Ya. Terus yang kedua dari peduli itu tentu kita ingin tahu persis gitu. Tadi saya bilang kan, kalau misalnya kita bisa menciptakan sesuatu, kita bisa memanfaatkan sesuatu, tentunya harus ditambahkan tambah pengetahuan. Nah, dari peduli, dari sikap peduli artinya tambah pengetahuan. Dia harus membaca, dia harus berdiskusi, dia harus mendapatkan sharing dari yang lain, dari pemahaman. Nah, artinya meningkat gitu. Cara berpikirnya dari peduli menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu biasanya memberikan manfaat, dapat pada orang lain. Sehingga di situ kita bisa hidup berdampingan dengan orang. Nah, tadi contohnya sampah. Kalau kita sudah peduli dengan sampah, kemudian kita tahu dampaknya kalau sampah itu mengotori lingkungan, membuat kerusakan ekosistem kita, maka kita dengan peduli seperti itu, berarti lingkungan kita akan terjaga kan? Gitu. Nah, dengan terjaganya hubungan kita dengan kebersihan di lingkungan itu akan menjadi hidup kita bersama itu lebih toleran. Gitu. Nah, sekarang kita akan sentuh dan toleran terhadap lingkungan kita belum tentu. Kenapa? Dengan cara tadi kita melakukan hal yang merusak secara sporadis, gitu kan, tanpa pengetahuan, akhirnya kita tidak bisa hidup berdampingan. Nah, diharapkan dengan kecakapan literasi tadi, semua ya, mungkin mengingatkan saya juga dan kepada kita semua, kita itu bisa bijak, ya, bijak menyikapi sesuatu. Artinya kalau kita punya media sosial atau misalnya kita punya media digital, kita tidak semena-mena kita memposting sesuatu. Artinya bijaklah, ya, pedulilah terhadap yang lain, gitu kan. Orang tidak nyaman, orang tidak enak kan kalau bisa diperlakukan seperti itu. Terus yang kedua, kita juga harus bijak juga terhadap kebutuhan orang lain. Kalau misalnya kita hanya memikirkan diri kita saja, ya nggak akan ada generasi berikutnya, itu tidak. Ya, kalau kita membuang sampah sembarangan, generasi berikutnya akan rusak. Maka kerusakan disitulah terjadi. Ini kita membuat generasi berikutnya. Nah, inilah mungkin yang perlu dilakukan oleh kita, ya, sama-sama dengan membangun literasi tadi dengan tema ini, berliterasi dan kita berinovasi agar kita bisa hidup survive. Mulai saat ini, mulai saat lingkungan diri kita, keluarga kita, kemudian masyarakat kita, Sukabumi dan Indonesia. Terima kasih. Dan luar biasa berkami teman-teman semua. Nah, kami berasa untuk membuat sesuatu link atau budaya biar terus kita bisa berinovasi gitu ya. Kita harus melakukannya dengan hal yang kecil dulu gitu, jangan terlalu wah tapi implementasinya tidak ada. Kita lakukan dari hal yang kecil, tapi bersama-sama gitu. Lakukan juga dengan cinta dan juga pengetahuan yang luar biasa sekali. Jadi juga tadi sempat dibahas juga bahwa inovasi itu menciptakan hal yang baru, tapi tidak mudah gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin bisa diterima ataupun tidak diterima. Namun para narasumber ini juga bisa melakukannya dengan baik, melewati itu semua hingga inovasinya ini berhasil memberikan yang terbaik. Salah satunya tadi seperti bahas juga oleh rekan saya, catur cerdas cermatnya, yaitu inovasi catur ada tiga pemain dan juga ada pertanyaan seperti itu. Namun tidak mudah ya, ada juga rintangan gitu, ada juga orang yang tidak terima gitu. Terus cara untuk menghadapinya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ya. Bagaimana melewati itu semua dan juga bagaimana kita itu kadang suka mentok ya terhadap inovasi ini gitu. Bagaimana bisa untuk kembali inovasinya dan itu bisa dijelaskan. Dijelaskan dengan singkat kan mangga lanjut ke nanti ada ya. Mangga
Terima kasih kepada Kang Bobi mengingatkan tadi tentang tidak diterimanya dan diterimanya suatu gerakan atau inovasi. Saya baca dalam buku ada 20 kisah tentang membangun masyarakat untuk menuju tadi. Itu buku itu ada di depan ini. Itu inovasi daerahku. Ini buku menurut saya keren. Ini dari orang-orang masyarakat yang peduli tentang lingkungannya, yang peduli tentang masyarakatnya. Nah, tentunya setiap tentunya setiap kegiatan atau setiap apa yang kita mau pasti ada saja rintangannya. Tidak ada namanya lulus lancar kayak gitu, tidak ada, pasti ada rintangannya. Saya mencari orang yang tidak mempunyai masalah, tentunya tidak ada. Walaupun orang itu dia dibutuhkan, gitu, sendirian, tidak berkesinambungan dengan orang-orang lain, tentunya mereka juga ada masalahnya. Yaitu masalah itu dengan kesendiriannya, tidak bisa bersosialisasi, tidak merasakan apa itu hal-hal yang bisa kita bersosialisasi dan yang lainnya. Namun ketika kita mencoba melewatinya hal itu, berarti kita sudah menanamkan nilai-nilai literasi itu, menanamkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Jadi jangan sampai orang lain memberi hal negatif pada kita pun akan memberi negatif, bukan begitu. Namun di sisi lain, saya membuat catur cerdas cermat ini ada istilahnya itu misinya, ada misinya. Yang pertama itu, kenapa sih catur itu ada? Kenapa itu? Saya pernah menerima karena ada suatu ulama yang memberikan pendapatnya bahwasanya catur itu adalah haram, permainan haram. Tapi saya meneliti hal itu, kemudian diteliti bahwasanya kenapa itu haram? Karena yang pertama itu adalah melalaikan sholat. Kemudian yaitu kalau disebut olahraga, kata mereka tidak juga, karena hanya sekedar itu kan. Tapi menurut saya dan ada beberapa mazhab yang lain, boleh bermain catur tapi tidak melalaikan sholat. Nah, banyak sekali permainan catur saat ini itu dijadikan judi, perjudian dan hal yang lain. Nah, saya ingin memberikan persepsi kepada masyarakat bahwasanya bermain catur itu tidak bisa diperjudikan, yaitu menggabungkan antara catur dan lomba cerdas cermat, yang menggabungkan antara banyak olahraga dan banyak pendidikan. Dan salah satu lagi, kalau maaf, bahwasanya pemainnya Grandmaster yang didukung oleh PBB itu adalah organisasi catur internasional. Bahwasanya Grandmaster pertama yang diakui di Indonesia itu adalah orang kota Sukabumi, orang Sukabumi, yaitu Herman. Saya ingin mengatakan itu lagi. Luar biasa. Jadi penjelasannya bahwa semua apa yang kita lakukan pasti ada yang suka maupun ada yang juga tidak suka ya. Namun kita dengan niat yang tulus, dengan juga keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini pasti berdampak dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Baik, lanjut. Secara singkat, perlu disampaikan juga oleh Kang Panji. Tes, oke. Mohon maaf ya. Lanjut. Secara singkat kalau menjelaskan, Kang Panji, inovasi apa sih metode perkalian muda itu, dan juga bagaimana bisa memberikan kemudahan dari inovasi ini kepada orang-orang yang belajar matematika tentunya, dan juga manfaat apa gitu dibandingkan dengan cara-cara yang lain gitu. Silakan lanjut. Ya, terima kasih. Metode ini muncul sebenarnya sudah banyak metode perkalian. Hampir 40 sampai
atau 50 metode perkalian dalam berbagai bentuk. Metode reaktif pada rasional sulit kalian dikategorikan dari Jepang. Orang yang belajar matematika dapatkan supaya mereka lebih maksimal dalam matematika itu. Jadi, sesuatu yang sulit itu bisa dibuat menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Misalnya, perkalian 23 kali 27. 23 kali 27, kalau dulu kan 3 kali 7, 1, 2, simpan di atas 2 kali. Itu kan yang sederhana yang sering diajarkan dimanapun juga gitu. Tetapi kalau umpamanya yang lebih sederhana, lebih simpel dari itu, 23 kali 27, 3 kali 7, 21. Simpan 21-nya di belakang. 2 kali 2, 4, tambah 2, 6. 6-nya di depan. Jadi 6, 2, 1. Jadi 23 kali 27 itu 6, 2, 1. Jadi mengerjakan sesuatu yang sulit itu yang betul sulit itu bisa dilakukan secara sesimpel mungkin. Orang tidak bisa bukan karena tidak bisanya orang itu dalam mengerjakan matematika, tapi orang tersebut belum menemukan metode dan guru terbaik bagi orang tersebut. Jadi guru saya bahasa Indonesia telah berpesan, orang itu bukan tidak bisa, tetapi hanya kemalasanlah yang melingkupi dalam kehidupannya. Malas itu apa? Dia tidak mau belajar dan tidak mau berusaha. Kemana kita harus pergi? Ya, tujuan kalian mau kemana? Apakah mau belajar, mau cukup sekedar bermain, atau mau apa gitu? Jadi seperti itu. Makanya saya akhirnya mengembangkan matematika, karena ini matematika adalah sebuah tantangan besar. Tiap ujian nasional pasti 3 komponen mata pelajaran yang di UMK. Psikotes matematika muncul. Untuk UNBK dan segala macam matematika lagi yang muncul. Itu matematika. Makanya matematika itu jangan minder, tetapi harus kita terus pecahkan persoalan itu. Apakah matematika itu inovasinya bisa dikembangkan dengan konteks yang lain, korelasinya dalam bentuk agama? Bisa. Bagaimana 2 pangkat 0 itu adalah 1, berapapun 5 pangkat 0 itu 1. Anda kaidah rumus 2 pangkat 2 kurangi 2. Pembagian sama dengan pengurangan, 2 kurangi 2 itu tetap sama 0. Jadi berapapun dipangkatkan 0 itu adalah 1. Setiap manusia yang angka 2 itu adalah semua manusia. 0 itu adalah kosong, kematian. 1 itu adalah ahad, Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia telah datang kepada kematian, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu korelasinya. Jadi matematika itu bisa diaplikasikan kepada semua ini kehidupan. Jadi bikinlah senyaman mungkin, sebisa mungkin bahwa sesuatu yang dianggap kita sulit itu sebenarnya mudah. Cuman itu poinnya, kita belum menemukan guru terbaik dan belum menemukan metode, itu aja. Gitu. Baik, luar biasa Kang Panji, Matur nuwun. Jadi semuanya itu jangan kita anggap sulit ya. Semuanya itu sebenarnya mudah gitu. Tapi kita belum tahu aja cara yang terbaik itu seperti apa. Kita belum tahu metode yang baik itu seperti apa, dan juga guru yang terbaik itu seperti apa, belum bertemu gitu. Maka jadi kelihatan sulit. Oke, mungkin satu lagi ya dari Teh Lisa. Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari komik digital Lite dan Aci itu, dan juga dari komik tersebut itu nanti diharapkan masyarakat itu seperti apa gitu dari inovasi dari Teh Lisa. Terima kasih atas waktunya, izin menjawab. Nah, pesannya Kang. Sebelumnya saya ingin menceritakan tentang sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang seniman di Serbia, yang dimana selama 6 jam penonton boleh melakukan apapun kepada seniman tersebut. Dan di sana ada roti, ada bunga mawar, ada anggur, lalu ada senjata tajam juga. Lalu waktu awalnya itu berjalan damai. Namun di pertengahan ada seseorang yang melakukan tindakan yang kurang elok,
yang dimana dia membuka baju dari seniman tersebut, lalu melukainya. Lalu setelah itu ada juga seorang wanita yang dimana ia juga berbuat baik. Ketika seorang wanita itu memulai memeluk seniman tersebut, maka banyak orang-orang juga yang membantu seniman tersebut. Ada yang membersihkan lukanya, menyembuhkan, mengobati, seperti itu. Nah, dari hal tersebut, pesan yang saya ambil adalah ketika kita berbuat jahat, maka orang lain pun akan mengikutinya. Namun ketika kita berdampak positif, melakukan hal yang positif, maka banyak orang-orang yang akan termotivasi dan mengikuti hal positif yang kita lakukan. Nah, pesan dari Lita dan Aci tersebut, saya ingin mengajak orang-orang untuk berkreasi, untuk berkarya, dan juga untuk melakukan hal-hal yang positif tentunya. Nah, harapan saya dari komik tersebut adalah bahwasanya masyarakat menyadari bahwa melakukan hal sesuatu itu tidak perlu takut, tidak perlu mendengarkan apa yang orang lain pikirkan atau orang lain katakan. Lakukanlah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Berkaryalah tanpa takut dijudge oleh orang lain. Teruslah berinovasi dan berkarya. Karena jika kita terus-terusan mengikuti hal yang negatif, maka sampai kapan? Bahkan jika kita melakukan hal yang positif sedikit pun, jika ada orang lain yang mengikutinya, itu juga menambah pahala buat kita. Gitu, Akang. Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk Kak Alisa. Mungkin yang di sini ada yang penasaran ya, ingin bertanya kepada narasumber yang di depan. Mangga kita persilakan bagi yang mau bertanya. Mangga, Teh Aca mungkin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ke depan aja wabarakatuh. Teh. Perkenalkan, nama saya Pasha Priyanita. Izin bertanya, kan tadi kata Kang Panji, bukannya kita yang belum bisa, ya bukan sulit, tapi belum menemukan guru dan metode terbaiknya. Nah, yang jadi pertanyaan Aca itu, bagaimana cara cepat untuk mendapatkan guru terbaik dan metode cepat itu? Mungkin cukup sekian. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya tadi ya, Kang Panji. Tadi Kang Panji menyebutkan belum menemukan guru atau metode terbaik. Gimana caranya sih menemukannya gitu? Maka, Cara menemukannya adalah kita harus membangun sebuah jaringan. Jadi kita jangan terlalu apa sih namanya, terlalu alergi atau fanatik terhadap orang lain. Maksudnya kita membatasi ruang kepada siapapun. Kita hanya berteman khusus dengan perempuan aja, atau kita hanya di lingkup sekolah aja. Itu hanya teman saya yang terbaik gitu. Padahal di luar sana banyak orang-orang yang memang mempunyai kemampuan yang luar biasa, yang bisa jadi yang ini ingin belajar, yang ini yang ingin mengamalkan ilmu itu sendiri gitu. Nah, untuk cara cepatnya membuka jaringan, kita silaturahmi dengan siapapun. Kita hadir dalam sebuah kajian, kita hadir dalam sebuah kegiatan, kita hadir sebuah talk show, kita hadir ke dalam perpustakaan, kita temuin mereka seperti ini. Kan Pak, kan saya ingin belajar ke Teteh. Teteh kan di bagian digitalnya ini, Pak Yusman ini di bagian tentang perpustakaannya, bagaimana untuk membangun sebuah perpustakaan. Kang Kenza bagaimana bisa menciptakan cermas itu. Ke saya sendiri bisa langsung, kan saya pengen belajar matematika, gimana sih yang mudah deh. Itu saya secara terbuka dengan bebas, siapapun yang mau, ayo kita belajar bareng-bareng. Karena ilmu itu nggak cukup untuk sendiri. Karena kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Apa manfaat kita yang bisa diberikan kepada orang lain? Ilmu kita. Kalau kita nggak bisa dengan tenaga, setidaknya ilmu sedikit pun, walaupun sudah satu ayat, kita sampaikan aja. Kita ingin belajar matematika, ayo oke. Kita ajarkan dalam matematika yang dasar dulu, perkalian. Ada menggunakan jari, menggunakan ini. Yang tadi 23 kali 27. Belakangnya yang berjumlah 10, depannya angkanya sama. Itu caranya sama seperti itu. Angka depannya dijumlahkan, baru kalikan 2. Angka belakangnya kalikan, pindahkan. Cuma nah, sesimpel itu aja. Kalau pengen cara cepat aja, Panji tiap hari waktunya fleksibel. Hari Minggu insya Allah saya juga sering bermain ke perpustakaan Cisarua.
kita belajar bareng-bareng di sana, kita sharing. Perpustakaan di Sarwa ini sangat luar biasa, sampai dapat juara. Kenapa? Relawannya banyak. Ada pengajar bahasa Perancis, pengajar bahasa Jepang, pengajar bahasa Arab, pengajar bahasa Mandarin, matematikanya, terus motivatornya, tentang masalah sosial, sifatnya, relawannya, dan segala macam. Kita mau nggak menyebut gitu. Mereka sudah hadir, sudah menyiapkan ilmunya untuk masyarakat luas, tinggal kemampuan dari kitanya mau nggak belajar kepada mereka, gitu. Nah. Baik, terima kasih banyak Kang Panji. Ya, jadi kita harus intinya silaturahmi terus ya, berjejaring terus, jangan sampai kita terkurung oleh diri kita sendiri gitu. Karena Jadi banyak kata peribahasa mah bagi katak dalam tempurung. Ya, jadi betul. tidak ada teman nggak mau dia di rumah ada kan gitu. Dalam tempurung dia nggak mau keluar sama sekali gitu. Ya. Itu kan sulit gitu. Ya. Betul sekali. Oke, baik. Cukup ya jawabannya? Oke. Silakan bagi yang mau nanya lagi. Mangga. Selamat sore semua. Saya mau nanya ke Duta Baca ya, Teresa. Nama saya Raihan. Teresa ini sebagai Teresa ini kan sebagai motivator komik digital ya. Nah, untuk Teresa sendiri nih sebagai Duta Baca, ada nggak sih Teteh menjadi Duta Baca itu tujuannya untuk inovasinya apa gitu? Dan juga selain itu tujuan Teteh menjadi Duta Baca itu untuk apa sih? Itu aja sih. Baik. Cek tes. Oke. Oh ya, tantangannya apa? Baik, langsung jawab aja. Tadi cukup jelas mungkin pertanyaannya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Kang Rehan. Ya. Izin menjawab. Apa sih tujuan saya untuk menjadi duta baca? Duta baca itu adalah menerangkan dulu ya sebenarnya. Duta baca itu adalah seseorang yang dimana bisa menjadi pelopor untuk mengajak teman-teman lainnya agar jatuh cinta kepada dunia literasi juga. Nah, kebanyakan orang mungkin mengartikan duta baca itu sebagai ambasador aja, udah lo tuh diem aja gitu. Enggak. Menurut saya, ya, brain aja. Tapi menurut saya, seorang duta baca adalah sosok role model yang dimana tutur kata, bertingkahnya juga dinilai oleh masyarakat. Nah, saya ingin, mungkin setiap orang tidak ada yang sempurna, tapi saya berusaha agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat atau teman-teman di sekitar saya juga, bahwasanya setiap orang itu layak kok untuk menjadi dirinya sendiri, layak kok untuk nge-branding dirinya sendiri. Mau dikenal sebagai apa kita itu pilihannya kembali lagi kepada kita. Nah, lalu inovasi. Saya di sini ingin lebih mendalami tentang literasi digital ya. Karena apa? Karena tadi perubahan zaman, perubahan teknologi yang sulit mungkin ya untuk diikuti karena perkembangannya itu begitu sangat-sangat cepat dan kencang. Kita gak bisa kita gak bisa berdiam diri di sini aja, karena jika kita mengejar negara lain yang telah maju mungkin kita akan terbirit-birit. Tapi jika kita bergerak bersama, berkolaborasi, melakukan yang terbaik, insya Allah pasti bisa. Dan tantangan jadi seorang terbaca itu apa? Tadi dinilai sama orang-orang. Bagaimana kita melakukan hal sekecil apapun, kesalahan pasti dinilai oleh orang. Tantangannya mungkin di situ, dan juga tantangannya adalah ketika kita mau gak sih terjun langsung ke masyarakatnya, mau gak sih memberikan contoh yang baik, mau gak sih lebih kayak terus-terusan belajar untuk mengupdate diri kita sendiri, kayak gitu sih. Cara menyikapinya gimana? Lagi yang sama. Oke. Cara menyikapinya adalah jangan pernah berhenti untuk mau belajar. Jangan pernah menganggap diri kita sudah puas di suatu titik. Tapi jangan juga bicara tentang stuck di zona nyaman, enggak. Tapi perluas zona nyaman kalian. Ketika kalian merasa nyaman, ya udah perluas aja zona nyaman kalian. Perluas, berkembang, terus grow up. Jangan menyalahkan lingkungan ketika kita berada di suatu hal. Tapi kita harus bisa merubah lingkungan itu, bahwasanya kita bisa kok terus-terusan tumbuh, berkembang, layaknya berlian dimanapun dia berada. Mau di tempat kotor apapun, berlian tetaplah berlian.
Mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita semua. Hebat ya, luar biasa. Mungkin ini udah sesi terakhir ya. Karena ada yang sekali lagi mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini sesi terakhir. Silakan untuk para narasumber di depan. Tolong sampaikan kepada teman-teman semua, baik di offline maupun secara online yang menonton acara ini. Apa sih pesan bagi pemuda-pemudi penerus bangsa ini, dan juga bagaimana kita bisa membuat sebuah inovasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan inovasi ini pun tidak dilakukan sendiri, kita lakukan bersama-sama secara berkolaborasi. Silakan dari Kang Kensa. Closing statement dari saya yaitu adalah jangan sampai kita menyerah dengan diri sendiri. Kita mempunyai potensinya masing-masing. Kemudian beriterasilah, setidaknya beriterasi akan merubah itu, maupun itu dengan wawasan maupun dengan nantinya kita akan bergerak, itu sih. Kemudian dengan literasi kita bisa mencari cara gimana sih cara bisa belajar ini, belajar itu, belajar ini. Itu adalah ilmu kita dalam berliterasi. Mungkin itu saja. Ya, dari saya mungkin ini juga mengingatkan kita semua, jangan terlalu bangga dengan bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai kekayaan alam yang besar, yang banyak ya. Namun kita lupa untuk mengeksplor itu semua. Nah, jadi sumber literasi sudah ada, bahan informasi sudah ada, pengetahuan sudah banyak. Kalau kita tidak pelajari, kalau kita tidak belajar, kita tidak terapkan dalam kehidupan kita, ini akan menjadi milik orang lain. Ya, jadi jangan sampai bangsa kita yang kita anggap bangsa yang kaya, ya, nanti akan menjadi negara yang miskin. Bisa jadi banyak negara-negara yang besar yang jatuh miskin karena memang SDM-nya tidak berubah. Ya. Nah, marilah kita buat perubahan dari mulai kita mengenal literasi secara baik, kemudian kita praktekkan ilmunya, bikin langkah-langkah yang nanti bisa mengangkat derajat dan bangsa kita. Gitu Pak. Jadi kita terus untuk terus mengembangkan karya kita sendiri, apapun itu yang kita miliki, kemampuannya dalam bidang apapun kita harus kembangkan karya yang kita miliki, dan bagaimana karya itu bisa bermanfaat bagi orang lain dengan secara yang diamalkan ilmu dari yang kita miliki dari kemampuan itu sendiri. Kita jangan menyerah, teruslah sebanyak-banyak mungkin untuk mencari seorang guru yang berilmu yang terbaik buat kita, untuk bekal kehidupan kita dan untuk bermanfaat bagi diri kita. Karena sampai kapanpun ilmu harus tetap kita cari dan maksimalkan waktu usiamu sedini mungkin di dunia ini, agar supaya bisa dengan ilmu itu untuk menuntut kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda adalah agen of change. Kemajuan bangsa ada di tangan kita. Mari mulai berkarya, melakukan hal positif, dan terus belajar agar negeri kita menjadi negeri yang masyhur, sejahtera, dan damai. Baik, luar biasa, tepuk tangannya untuk para narasumber kita di depan ini. Oke, terima kasih banyak untuk para narasumber yang hebat-hebat, luar biasa. Kita berharap ini adalah merupakan awal ya untuk kita ke depannya, untuk menciptakan inovasi-inovasi, dan tentunya sambil berkolaborasi, sambil memperluas jaringan gitu. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa layaknya sebuah sumber kehidupan ya, yaitu energi, literasi pun merupakan
sumber dari sebuah inovasi. Dan inovasi adalah sumber dari kemajuan bangsa, kemudian juga kemajuan sebuah peradaban. Terima kasih, atur nuhun bagi teman-teman semua, baik yang hadir maupun yang secara online mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kita semangat pergerakan, walaupun banyak kekurangan, seperti mic-nya tadi banyak mati-mati ya, tapi tidak akan menyurutkan semangat kita untuk terus berkembang, bertumbuh demi kemajuan bangsa Indonesia, terutama khususnya untuk kota Sukabumi. Cek. Oke. Mungkin terakhir kita ada jadwal ya. Jadwalnya itu temu kegiatan literasi dari silaturahmi membawa aksi. Coba dulu ya. Temu kegiatan literasi dari silaturahmi membawa aksi. Oke, kita bareng-bareng. Temu kegiatan literasi dari silaturahmi membawa aksi. Oke, tepuk tangan untuk semua. Baik, saya selaku moderator mewakili teman-teman panitia yang lain, izin pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto yuk kita semua di sini. Ini dulu. Oh. Mau bicara.